Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Abdul Rahman Riyadi di channel Auto Inspection, channel yang membahas tentang video otomotif Toyota. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang garansi mobil ya teman-teman ya. Untuk kalian yang mempunyai mobil baru dan terus tahunnya masih di bawah 3 tahun, kalian perlu simak video ini yang saya sampaikan. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Oke, jangan lupa share dan subscribe. Check it out. Oke teman-teman semua, jadi berbicara garansi, tentunya seluruh mobil baru yang di bawah 3 tahun itu ada garansinya ya teman-teman ya. Nah di sini saya berbicara atau saya contohkan yaitu di Toyota Innova Scenic ini. Garansi itu apa? Jadi garansi itu adalah sebuah jaminan produk yang diberikan oleh produsen mobil ya. Contohnya kalau di kita adalah Toyota. Jadi Toyota memberikan jaminan produk mobilnya ini itu selama 3 tahun atau 100.000 km ya, mana yang tercapai lebih dahulu. Nah, apa bedanya garansi dengan asuransi? Tentunya beda ya teman-teman ya. Kalau garansi adalah yang saya katakan tadi, suatu jaminan yang diberikan pihak produsen mobil untuk customer. Kalau asuransi ini adalah sebuah jaminan pihak ketiga, yaitu asuransi untuk menjamin kerusakan ketika terjadi eksiden. Nah, itu bedanya garansi dan asuransi teman-teman semua. Oke, maju dulu teman-teman semua. Jadi di sini saya contohkan, ketika kalian membeli mobil Toyota Innova Scenic ini, kalian mendapatkan garansi 3 tahun ya teman-teman ya. Ya seperti yang saya katakan tadi, 3 tahun atau 100.000 km. Nah, apa aja sih syaratnya untuk mengajukan garansi teman-teman semua? Yang pertama adalah kalian untuk mengajukan garansi yaitu tanpa adanya variasi teman-teman semua. Nah, variasi itu apa aja? Sebetulnya gini teman-teman semua, terkait pemasangan variasi itu ada beberapa yang menggugurkan garansi, ada yang tidak. Contoh seperti ini ya teman-teman ya. Ketika teman-teman mempunyai Innova Scenic ini, lalu kalian membuat atau menambahkan variasi lampu, contohnya memakai bilet karena dirasa lampunya kurang terang. Nah di sini untuk garansi lampu aja ya teman-teman ya, itu yang tidak bisa tercover, karena ketika lampu kalian terjadi ngembun, lampunya mati, terus ada wire-nya yang bahkan terbakar karena pemasangan variasi, itu tidak bisa diklaim. Namun beda halnya kalau kalian pemasangan variasi lampu namun shock kalian bocor. Nah itu masih bisa tercover garansi teman-teman semua untuk shocknya saja. Jadi seperti itu. Ketika kalian mengajukan garansi itu akan dianalisa dulu, apakah pemasangan variasi ini berpengaruh dengan rusaknya komponen. Nah itu yang akan nanti dianalisa. Jika memang tidak ada pengaruh seperti yang saya katakan tadi, shocknya bocor tapi kalian memasang variasi di lampu, itu masih bisa di cover garansi. Itu yang pertama terkait variasi. Yang kedua, garansi kalian akan ditolak ketika mobil kalian pernah dibongkar. Nah ketika kalian shock ya, contohnya shock lah, shock absorber. Ketika shock absorber kalian bocor lalu kalian bongkar di luar, lalu kalian ke bengkel lagi, nah itu yang agak dipertimbangkan untuk garansinya. Karena kenapa? Bisa jadi pemasangan dari luar itu salah yang menyebabkan komponen rusak. Nah itu yang bisa kita analisa dulu, apakah itu memang benar faktor eksternal atau tidak. Jadi yang kedua adalah faktor dari pembongkaran di luar ya. Yang ketiga adalah faktor yaitu eksiden ya, atau tabrakan teman-teman semua. Ketika unit kalian terjadi eksiden atau tabrakan, ini adalah yang menggugurkan garansi ya, sesuai kata-kata tadi ya teman-teman ya. Yang gugur itu hanyalah pada komponen-komponen yang terjadi eksiden. Contoh nih, ketika kalian berjalan masuk lubang dan shocknya bocor, terjadi ada bekas
bekas masuk lubangnya itu. Nah, itu yang menggugurkan garansi. Tidak bisa sok kalian digaransikan karena ada faktor eksternal tadi teman-teman semua. Nah, itu yang menggugurkan garansi. Selanjutnya adalah servis teman-teman semua. Sebenarnya servis ini tidak menggugurkan garansi ya teman-teman ya. Namun servis ini menjadi penilaian kita itu untuk apakah bisa garansi atau tidak. Contohnya nih, ketika kalian servis rutin di Auto 2000, pasti akan bisa dibantu untuk cover garansinya teman-teman semua. Sehingga servis ini sangat, ya menurut saya wajib gitu kalian lakukan. Mas, sebelum lanjut ke video, di sini saya informasikan kalau kalian ingin membeli mobil Toyota bisa kontak admin ya. Kami melayani pembelian mobil Toyota juga. Lalu kalau kalian ingin melakukan test drive juga, di sini kami menyediakan berbagai macam mobil ya. Ada Toyota Innova Zenix, Veloz, dan Agya. Ada juga Yaris Cross ya teman-teman ya. Oke, kapan lagi untuk test drive? Silahkan langsung ke cabang ya teman-teman. Lalu teman-teman semua, kalau saya tanya nih, apakah baterai hybrid atau baterai auxiliary yang 12 volt yang kecil itu ya teman-teman ya, apakah itu juga 3 tahun? Nah, di sini saya jawab, kalau baterai teman-teman semua itu seluruh mobil itu hanya 1 tahun atau kilometernya 20.000 maksimal teman-teman semua. Sehingga ketika baterai itu udah habis lebih dari setahun, nah pasti tidak bisa digaransikan teman-teman semua. Dan juga baterai mobil ini itu sudah terhubung dengan nomor rangkanya sendiri-sendiri. Contoh nih di Zenix, jadi pada baterainya Zenix ini itu ada barcode, yang dimana barcode itu akan terhubung dengan NIK ya, atau nomor rangkanya di mobil ini sendiri. Jadi nggak bisa ditukar-tukar ya, oke ya teman-teman ya. Itu untuk baterai. Nah, kalau hybrid, baterai hybrid gimana? Untuk baterai hybrid ini Toyota mengcover garansi itu hingga 8 tahun atau 160.000 km. Cukup lama ya teman-teman ya, untuk tahunnya 108 tahun, untuk kilometernya di 160.000. Jika lebih dari itu tidak akan di cover atau masa garansinya habis ya teman-teman ya. Lalu selain itu ada jok. Ketika teman-teman memakai sarung jok, lalu jok kalian tidak bisa maju mundur dikarenakan faktor eksternal tadi ya, karena pernah melakukan pembongkaran jok, itu juga akan menjadi pertimbangan apakah bisa digaransikan atau tidak. Itu nanti akan menyesuaikan analisa dari tim Toyota. Lalu apalagi teman-teman semua, kalau untuk mesin tentunya sama ya, dia 3 tahun atau 100.000 km dari kalian delivery date. Jadi garansi itu 3 tahun atau 100.000 km dari kalian serah terima mobil dengan dealer. Selain syarat-syarat tadi teman-teman semua, faktor-faktor bergugurnya garansi, ada satu lagi teman-teman yang mungkin bisa menjadi pertimbangan ya, pemakaian mobil. Ketika pemakaian mobil itu tidak tepat, seperti kebut-kebutan di jalan dengan tanpa aturan teman-teman semua, yaitu akan menjadi pertimbangan tim teman-teman semua untuk garansi. Lalu untuk yang solar juga teman-teman semua ya, untuk Innova Diesel ini kalian juga pasti menandatangani surat pernyataan ya, bahwa mobil ini tidak boleh memakai solar. Itu juga akan menjadi pertimbangan. Nah, ada yang ngomong seperti ini, ya bisa aja nanti ketika masuk kita ganti Dex ataupun Pertamina Dex atau Dexlet gitu ya. Jadi teman-teman semua, ketika nanti kalian awalnya pakai solar lalu kalian masuk ke Auto 2000 lalu diganti Dex, itu akan tetap kelihatan teman-teman semua. Nah, dari mana kelihatannya? Ya dari kondisi injektornya tadi. Ketika injektornya kotor, itu kemungkinan besar sih rata-rata dari solarnya. Karena ketika udah pakai Pertamina Dex itu udah jarang sih keluhan untuk injektornya itu kotor teman-teman semua ya. Nah, lalu ada lagi yang namanya garansi spare part teman-teman semua. Ketika kalian membeli mobil contohnya, lalu kalian membeli kampas rem, kalian membeli lampu, contoh nih lampu teman-teman semua, lalu lampu itu mati. Nah, itu ada namanya
part warranty claim PWC teman-teman semua. Apa itu PWC? Jadi sebuah jaminan part ketika kalian membeli part di Auto 2000 dan memasangnya di Auto 2000 itu akan mendapatkan garansi part ya teman-teman. Nah kalau itu umurnya 1 tahun aja teman-teman semua. Ini teman-teman, jadi ada beberapa komponen yang tidak bisa digaransikan teman-teman semua. Seperti contoh yaitu adalah kampas rem. Nah kenapa kok tidak bisa ya? Karena kampas rem itu sifatnya habis dikarenakan pemakaian teman-teman semua, jadi tidak bisa digaransikan. Kampas rem depan, kampas rem belakang, lalu kampas kopling, bahkan hingga oli juga tidak bisa digaransikan teman-teman ya. Lalu bagaimana dengan ban? Apakah bisa digaransikan? Untuk ban itu pihak ketiga teman-teman semua sistemnya. Jadi kita harus mengajukan ketik klaim itu dengan cara ke bagian produsen ya. Kalau ini contoh ini BS berarti backstone, kita harus koordinasi dulu dengan backstone. Ada beberapa yang bisa dan ada beberapa yang tidak bisa. Rata-rata ketika ban itu benjol bagian dinding itu tidak bisa teman-teman semua. Biasanya itu dikarenakan ban tekanan angin banyak kurang teman-teman semua ya. Oke teman-teman semua, seperti itulah pembahasan terkait garansi kali ini. Untuk kalian yang masih bingung bisa komentar di bawah atau bisa tanya dengan saya ya. Sekian dari saya, terima kasih. Salam otomotif, sampai jumpa di video berikutnya.